إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hari ini kita akan membahas hadis nomor 697 dari bab yang sama, doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup panjang sehingga kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Hari ini kita hanya akan membahas sepertiga saja dari isi hadis ini. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati min jawfil laili qala. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud beliau akan membaca doa berikut ini. Jadi Ibnu Abbas menukilkan kepada kita doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat tahajud. Apa doa yang beliau baca? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Sesungguhnya engkau yang menyinari langit dan bumi dan siapapun yang ada di dalamnya. Nabi SAW membuka doa ini dengan pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu. Maka pelajaran yang pertama adalah disunnahkan mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Apa pelajaran yang pertama? Disunnahkan mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Dan ini bagian dari adab dalam berdoa. Jadi kalau kita mau minta sama manusia saja, kita ada apanya? Unggah-ungguhnya. Ada adabnya. Masa sama Allah Azza wa Jalla nggak ada adabnya. Yang lebih berhak untuk kita sikapi dengan penuh adab, manusia atau Allah? Allah. Allah yang memberikan kita segala sesuatu. Maka awali permintaan dan doa-doa kita dengan pujian kepada Allah. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Karena Allah itu yang menyinari langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan tumbuhan, kita bisa menyaksikan gunung-gunung, kita bisa menyaksikan bapak kita, ibu kita, anak kita. Itu karena ada cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya. Ya. Siapapun yang ada di alam semesta ini, dia mendapatkan cahaya, dia punya wujud keberadaan, itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Selanjutnya, Nabi masih memuji Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardh. Ya Allah, segala puji bagimu. Kenapa? Karena Allah yang mengatur langit dan bumi. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus siap menghadapi apapun yang nanti ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita minta, pengennya dikasih atau tidak dikasih? Pengennya dikasih. Tapi kita harus siap saat kalau dikasih ya siap. Saat tidak dikasih.
Kenapa? Karena Allah yang ngatur alam semesta ini. Allah tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapkan mental. Ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan permintaan kita belum diberi sama Allah Azza wa Jalla. Dan terus berprasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla mungkin ketika tidak memberi kita di dunia, maka Allah pasti akan memberikannya kapan? Di akhirat. Selanjutnya pujian yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, segala pujian bagimu. Kenapa? Karena engkau adalah Tuhan, pemilik langit dan bumi, serta apapun yang ada di dalam. Ketika kita memanjatkan doa tadi, kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada yang susah bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Kenapa? Karena Allah yang punya langit dan bumi. Yang punya langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Masa kita ragu, ya Allah, saya mau minta ini. Kayaknya kebesaran loh. Masa kamu bisa ya Allah? Jangan sampai muncul perasaan itu dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah yang punya langit dan bumi, beserta isinya. Masa kita mau minta sesuatu, wah, kayaknya kebesaran loh. Kayaknya kegedean, kayaknya kebanyakan. Masa Allah bisa? Ya pasti bisa. Jadi ketika kita mengawali doa-doa ini dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berpengaruh kepada suasana hati kita, kekhusyuan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama dari doa tadi dan masih panjang doanya, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mau pertanyaan? Pertanyaan yang pertama. Tadi bab apa? Sama. Doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sebutkan pelajaran pertama. Ciun angkat tangan. Abdullah. Disunahkan mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan ketiga. Apa artinya nurus samawati wal ardh? Bilal. Pemilik langit dan bumi. Nurus samawati wal ardh. Nuru as-samawati wal ardh. Hah? Siapa? Abdurrahman? Hah? Nuru. Apa artinya? Ibrahim? Siapa? Stakha? Isa? Mas Dafa? Hah? Nurus samawati wal ardh. Mas Faid? Nuru. Apa? Nanti nak mas biarin. Nuru. Apa nuru? Cahaya di langit dan bumi. Cahaya yang menyinari langit dan bumi. Barakallahu fiik. Siapa nama sahabat tadi? Aku tak. Siapa ya? Syafi'i. Aku. Tahu lah. Siapa sahabat tadi? Hah? Is. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti yang dapat hadiah Mas Usama, Mas Bilal, Mas siapa tadi? Abdullah, Mas Ismail. Udah ya? Oh, Mas Faid.
Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini.